Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 761. Leluhur darah dengan dingin menatap Wang Lin. Jarinya tidak berhenti dan terus menekan. Jari itu menekan 3 inci dari Wang Lin. Suara keras menggema di langit. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya terbang seperti layang-layang yang rusak. Di udara, tubuhnya terbalik beberapa kali sebelum ia mendarat di tanah, menyebabkan tanah di bawahnya retak. Tubuh Wang Lin terus mundur. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah retak. Setelah mundur 100 langkah, dia akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya. Dia dalam keadaan yang sangat menyesal dan darah keluar dari sudut mulutnya. Ada banyak retakan di tanah di depannya. Itu seperti pertanda betapa kuatnya jari itu. Leluhur darah mengambil 1 langkah dan tiba 100 langkah dari Wang Lin. Dia dengan tenang berkata, "Aku hanya akan memberimu 3 kalimat." Lebih banyak darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan banyak tulang di tubuhnya pecah. Tubuh penjaga langit itu kuat dan ini adalah pertama kalinya luka serius ini. Tapi Wang Lin tersenyum. "Saya pikir leluhur darah benar-benar akan membiarkan jari itu mendarat terlepas dari kematian Yao Sisue dan menghancurkan segalanya." Wang Lin tidak takut sama sekali. Meskipun leluhur darah itu kuat, dia tidak sekuat langit. Wang Lin adalah seorang kultivator yang menentang surga. Jika dia berani menentang surga, apa itu leluhur darah belaka? Jika jari leluhur darah telah mendarat, Wang Lin percaya bahwa penjaga surga pasti akan mati dan perasaan ilahi di dalamnya akan segera runtuh juga. Mata leluhur darah dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat ke langit dan berkata, "Kamu masih memiliki 2 kalimat." Dia benar-benar ingin membunuh Wang Lin secara langsung dan kemudian jiwa mencari keberadaan Yao Sisue. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi berhati-hati. Dia tahu bahwa Wang Lin sangat licik, tegas, dan kejam. Jika tidak ada cara bagi Wang Lin untuk menendang badai seperti itu di Demon Spirit Land. Semua monster tua itu, termasuk dirinya, dimainkan oleh bocah ini, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menyaksikan dia menghilang ke dalam pusaran tanpa daya. Orang ini datang dengan klon, jadi dia secara alami tidak takut aku membunuhnya. Begitu aku benar-benar membunuhnya, maka tubuh aslinya akan segera menyerang Sisue. Pil darah jiwa bukan tanpa cacat. Wang Lin menyeka darah dari sudut mulutnya, merapikan pakaiannya, dan perlahan-lahan berkata, "Leluhur darah senior, Yao Sisue aman." Dalam ratusan tahun ini, junior bahkan tidak menyentuh sehelai rambutnya. Junior dapat mengembalikannya dan membiarkan Anda bersatu kembali dengan putri Anda. Namun, senior harus membiarkan junior pergi dan berjanji untuk tidak mengganggu junior lagi di masa depan. Leluhur darah menarik pandangannya dari langit dan menatap Wang Lin. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi dia dengan tenang berkata, "Baiklah." Orang tua ini bersumpah pada daunnya bahwa jika kamu menyerahkan putriku, aku tidak akan membunuhmu. Wang Lin menatap leluhur darah, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Dia tidak tahu apakah orang itu berbohong atau tidak. Setelah merenung sejenak, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan kristal. Kristal mendarat di samping dan menjadi array transfer. Array transfer ini tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Wang Lin perlahan berkata, "Yao Sisue ada di dalam array transfer ini." Dia tidak bermain skema lagi dengan leluhur darah. Leluhur darah telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Jadi dalam hal skema, leluhur darah hanya bisa lebih baik darinya, tidak lebih buruk. Mencoba skema terhadap orang seperti itu tidak ada gunanya. Dan setelah Wang Lin mengerti ini, perangkap tersembunyi menjadi plot yang jelas. Setelah membuang array transfer, Wang Lin mundur dengan cepat menuju kekosongan dekat fragmen. Dia bergerak sangat cepat, dia jelas menggunakan kultivasi penuhnya. "Leluhur darah, aku memberimu kesempatan. Bagaimana ini akan tergantung bukan pada saya tetapi pada Anda. Jika Anda percaya kepada saya, maka masuklah terlebih dahulu untuk menunjukkan ketulusan Anda dan bahwa janji Anda benar. Maka saya akan tulus sekali juga. Karena kamu percaya padaku, aku akan percaya kamu. Namun, jika kamu tidak masuk ke dalam array dan mengejarku, itu berarti kamu tidak percaya padaku dan janjimu salah. Kalau begitu jangan salahkan saya karena kejam dan membunuh dewa." Mata Wang Lin menyala. Kecuali dia benar-benar tidak ingin menjadikan leluhur darah itu musuhnya.
Jika dia tidak dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan, dia tidak akan memenjarakan Yao Sisue. Dia membuat Li Yuan membuat array transfer hanya berfungsi 3 kali untuk berkoordinasi dengan rencananya. Leluhur darah melihat array transfer. Dengan pemindaian akal ilahi, ia segera merasakan jejak aura Yao Sisue. Meskipun dia tidak bisa melihat kemana array transfer pergi, dia tahu aura putrinya dengan baik. Array transfer ini memang mengarah ke Yao Sisue. Dia maju selangkah dan tiba di depan barisan transfer. Tangannya mengulurkan tangan dan array transfer runtuh menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian setitik cahaya terkondensasi kembali menjadi kristal di tangan kanannya. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan dengan murah menatap Wang Lin yang mundur dengan cepat. Dia bergumam, "Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi setelah hanya beberapa kata ketika kau menjebak putriku selama ratusan tahun? Aku bahkan tidak percaya pada Dao. Bagaimana bisa aku tidak membunuhmu?" Niat membunuh yang telah dia tahan meledak. Dia mengambil langkah dan segera mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin melarikan diri di sepanjang rantai guntur ke dalam kekosongan, dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia menghela nafas dan matanya menjadi dingin. "Leluhur darah, karena ini adalah pilihanmu, maka jangan salahkan aku. Bukan saya yang kejam, Anda hanya tidak akan membiarkannya pergi." Saat leluhur darah mengejar Wang Lin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam beberapa langkah, dia mendekat dan mengangkat tangannya. Dia tanpa ampun menekan dan seluruh kekosongan berhenti. Rantai guntur di bawah kaki Wang Lin langsung runtuh dan runtuh dari tengah. Pada saat yang sama, kekosongan segera menjadi lautan darah yang mengelilingi Wang Lin. "Perbaiki." Dengan raungan, lautan darah di sekitarnya tampak mendidih dan kemudian bergegas menuju Wang Lin. Laut itu begitu cepat sehingga memasuki tubuh Wang Lin dalam sekejap. Itu memasuki penjaga langit dan mengelilingi akal ilahi Wang Lin di dalam. Rasa sakit yang tak terlukiskan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan ilahi di dalam pelindung surgawi merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah dicabik-cabik sepotong demi sepotong. Kekuatan tubuh penjaga surga bersinar pada saat ini. Itu bisa menahan pemurnian laut darah dan menyebabkan proses melambat. Ini belum selesai. Sinar cahaya darah keluar dan menghilang ke dalam kekosongan. Itu tidak benar-benar menghilang tetapi menggunakan kekuatan surgawi yang aneh untuk menerobos kekosongan dan mendekat di tempat tubuh Wang Lin bersembunyi. Kebencian leluhur darah telah mencapai puncak. Dia ingin memperbaiki klon Wang Lin dan indera ilahi di dalamnya. Dia bahkan bisa memperbaiki hingga mati tubuh asli yang bersembunyi di suatu tempat dengan mantranya. Tubuh asal Wang Lin yang bersembunyi di dalamnya segera ditutupi dengan warna merah. Tanah itu seperti lautan darah dan perlahan-lahan berkumpul menuju Wang Lin. Lampu merah menembus bumi dan mengembun menjadi jarum merah yang dibebankan ke Wang Lin. Begitu dia terkena jarum itu, jiwa asal Wang Lin akan runtuh dan segera mati. Saat bersembunyi di bawah tanah, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia mengeluarkan bola pembatas yang diberikan Li Yuan padanya dan tanpa ragu menggunakan energi spiritual celestialnya untuk menyebabkan setengah dari batasan di dalam ruang penyimpanan runtuh. Pada saat yang sama, ia menyerbu keluar dari bawah tanah dan jarum itu mengejar setelah itu. "Leluhur darah, saya tidak tahu apakah jiwa asal putri Anda dapat tetap aman saat ruang itu runtuh." Ekspresi leluhur darah berubah saat dia hampir segera merasakan fluktuasi ruang runtuh yang berasal dari kristal. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Wang Lin atau boneka setengah halus. Dia melemparkan kristal dan meletakkan segel untuk menstabilkannya. Kristal segera berubah menjadi array transfer. Ini adalah ketiga kalinya dibuka dan terakhir kali. Ketika array transfer dibuka, aura destruktif keluar dari dalam. Namun, leluhur darah tidak bisa terlalu memikirkannya dan dengan suram dia melangkah masuk. Stempel yang dia tempatkan memainkan peran besar dalam mencegah array transfer runtuh setelah leluhur darah menggunakannya untuk masuk. Sosok leluhur darah menghilang. Saat dia memasuki ruang penyimpanan, ekspresinya segera berubah sangat. Dengan sepengetahuannya, ia segera mengenali tempat ini sebagai ruang penyimpanan yang dibuka oleh surga. Rasa dingin muncul di dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun tak terhitung sejak dia merasakan ancaman kematian. Bahkan selama berkali-kali dia menantang Olser, dia tidak pernah merasakan kulit kepalanya menggeliat seperti ini. Pada akhirnya, dia hanya seorang kultivator. Saat ini dia jelas bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Selama bertahun-tahun, ia memperoleh pemahaman terperinci tentang ruang penyimpanan surgawi. Dia tahu bahwa jika ruang penyimpanan ini runtuh,
itu akan menghancurkan segalanya di dalam sekejap. Bahkan jika dia menggunakan pil jiwa darah, itu masih tidak cukup ketika menghadapi kekuatan penghancur seperti ini. Hanya jika dia melahap semua pil jiwa darah sekaligus, dia bisa mengandalkan kekuatan misterius di dalam dan menahan kehancuran ruang penyimpanan ini. Sialan, bagaimana Wang Lin ini menemukan ruang penyimpanan? Bahkan seseorang seperti Olseer hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukan tempat seperti ini. Wang Lin, kau dan aku tidak bisa hidup berdampingan. Leluhur darah nyaris mematahkan giginya. Dari saat dia masuk, dia bisa merasakan aura putrinya. Dia langsung menuju lembah dan menemukan bola pembatas menjebak Yao Sisue hampir dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membatalkan pembatasan dan dengan cepat menyingkirkan lingkup pembatasan. Saat ini Wang Lin, yang dikejar oleh mantra jarum merah dari leluhur darah, mengungkapkan ekspresi sengit. Dia telah mengaktifkan semua pembatasan di dalam ruang penyimpanan untuk membuatnya benar-benar runtuh. Kamu ingin membunuhku? Lalu aku akan membunuhmu di sini dulu. Jari Wang Lin menunjuk pada 9 titik tubuhnya dan bergerak lebih cepat. Jarum merah di belakangnya mengejarnya. Memegang bidang pembatasan Yao Sisue, leluhur darah bergerak seperti orang gila. Ketenangan yang dimilikinya sebelumnya benar-benar hilang. Dia sekarang tampak seperti orang gila yang ditutupi cahaya merah. Dia menyerang dengan gila-gilaan ke barisan transfer yang telah dia padukan dengan akal ilahinya. Ruang penyimpanan di sekitarnya mulai runtuh dan kedua gunung segera dirobohkan. Kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya langsung memenuhi area itu, dan seolah-olah kekuatan itu ingin menenggelamkannya. Wang Lin, jika aku melarikan diri, aku bersumpah akan membunuhmu, bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka. Chapter 762. Suara leluhur darah dipenuhi dengan niat membunuh, dan itu mengisi ruang penyimpanan. Gunung-gunung hancur berantakan dan lembah-lembah meleleh. Lebih dari 1000 pembatasan diaktifkan, menyebabkan ruang penyimpanan memasuki tahap akhir kehancurannya. Pada saat ini, mata leluhur darah memerah dan dia hampir gila. Kecepatannya tak terbayangkan, dia segera tiba di sebelah array transfer yang diperkuat. Itu seperti ruang penyimpanan dibakar oleh api hitam di belakangnya. Nyala api itu ganas dan ingin melahap leluhur darah. Sama seperti leluhur darah hendak melangkah ke array transfer dan pergi, ekspresi Wang Lin, yang dikejar oleh jarum merah, langsung menjadi gelap. Meskipun indera ilahi di dalam penjaga surga dihancurkan, penjaga surga belum sepenuhnya dimurnikan oleh lautan darah. Melalui hubungannya dengan penjaga celestial, Wang Lin bisa melihat flash array transfer dan sosok Blood Ancestor dengan cepat mengembun. Wang Lin tahu bahwa dia pasti akan mati tanpa peluang untuk bertahan hidup jika leluhur darah melarikan diri. Di bawah saat krisis, dia menghela nafas dan membuat keputusan yang menentukan. Aku tidak bisa memenuhi janjiku. Aku akan menebusnya untukmu di masa depan. Di luar barisan transfer, mata penjaga surgawi, yang terperangkap di dalam lautan darah, bersinar terang. Cahaya itu begitu terang sehingga menutupi seluruh tubuhnya dan meledak bersama dengan aura yang merusak. Seolah-olah badai meletus di tubuh penjaga langit dan sinar cahaya keemasan keluar dari tubuhnya seperti pedang. Ledakan sendiri dari seorang kultivator yin ilusi menciptakan kekuatan destruktif yang mengerikan yang memungkinkan penjaga surga untuk mengisi keluar dari mantra leluhur darah. Meskipun mantra leluhur darah tidak lagi memiliki kendali penjaga surgawi, itu masih luar biasa. Saat memurnikan pelindung langit, ia berhasil mengurangi kekuatan ledakan diri hingga hampir 60%. Penjaga langit diisi dengan 40% dari kekuatan ledakan diri dan tiba di sebelah array transfer. Saat leluhur darah muncul, penjaga langit bersinar seperti matahari. Sebuah ledakan kuat meletus pada saat ini. Di bawah kekuatan-kekuatan destruktif ini, array transfer segera runtuh menjadi bintik cahaya dan menghilang. Di dalam ruang penyimpanan, setengah dari tubuh leluhur darah telah memasuki array transfer. Dia meraung dan dipaksa keluar. Dia menyaksikan array transfer menghilang dengan cepat. Seolah-olah ribuan tahun dikompres menjadi satu nafas. Pada saat krisis, tubuh leluhur darah memancarkan cahaya aneh. Dia melihat bola restriksi Yao Sisue dan menghancurkannya tanpa ragu. Di bawah kekuatan destruktif ruang penyimpanan, bahkan jika Yao Sisue memakan pil jiwa darah, itu tidak akan cukup hanya dengan satu. Inilah sebabnya mengapa leluhur darah secara pribadi menghancurkan lingkup pembatasan untuk membiarkan Yao Sisue bangkit kembali. Dengan pemahaman leluhur darah tentang pil jiwa darah, dia tahu bahwa dia sudah mengambil pil jiwa darah. Di belakangnya, api hitam datang dan lampu merah bersinar dari leluhur darah seperti orang gila. Dia ingin menunda keruntuhan dan membeli waktu sehingga Yao Sisue tidak akan terpengaruh selama proses kebangkitannya.
Leluhur darah membuka lengannya dan budidaya Nirvana Cleanser tahap pertengahan meledak tanpa cadangan. Gelombang cahaya darah keluar dari tubuhnya dan memblokir api hitam yang melahap segalanya. Tubuhnya langsung tertutup dan api mulai membakarnya. Rasa sakit luar biasa yang tidak ia rasakan selama puluhan ribu tahun memenuhi tubuhnya. Namun, leluhur darah tidak peduli. Dia memfokuskan semua kekuatannya untuk melindungi 30 kaki di depannya untuk mencegah rasa ilahi Yao Sisue menghilang. Beberapa napas waktu seperti puluhan ribu tahun. Di bawah perlindungan ayahnya yang menekan keruntuhan, proses kebangkitan Yao Sisue tidak terpengaruh oleh runtuhnya ruang penyimpanan. Lampu merah memenuhi area di mana Yao Sisue menyembunyikan pil darah jiwa di tanah roh iblis dan sosok Yao Sisue perlahan muncul. Setelah dia muncul, dia menatap langit. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan niat membunuh yang tak terlupakan. Setelah melihat akal ilahi putrinya sendiri pergi dengan aman, leluhur darah mengungkapkan senyum kebapakan yang baik hati. Kemudian tubuhnya sendiri dikelilingi oleh api hitam. Pada saat ini, dia mengeluarkan 3 pil jiwa darah. Dia tidak melahap mereka tetapi menghancurkan mereka semua. Hanya ada 13 pil jiwa darah yang tersisa. Sebagian besar dari mereka bersama Yao Sisue, dan leluhur darah hanya punya 3. Pil jiwa darah tersebar dan cairan biru keluar dari dalamnya. Cairan biru dan api hitam membatalkan satu sama lain. Pada saat ini, seluruh ruang penyimpanan runtuh dan semua yang ada di dalamnya menghilang. Itu tidak terlempar ke kehampaan tetapi benar-benar runtuh tanpa jejak. Wang Lin bergerak sangat cepat melintasi fragmen tempat dia bersembunyi. Tubuhnya memerah-merah darah 9 kali saat ia dengan cepat melarikan diri dengan jarum merah mengejar dengan cermat. Namun, pada saat berikutnya, jarum merah berhenti mengejarnya dan runtuh lapis demi lapis sampai hampir hilang sepenuhnya. Wang Lin merasa lega dan menemukan bahwa pakaiannya basah oleh keringat. Angin sepoi-sepoi yang lembut segera membuatnya merasa kedinginan. Di depannya, jarum merah sudah setengah transparan dan perlahan menghilang. Namun, tepat saat itu akan benar-benar hilang, ia berhenti menghilang, berbalik, dan terbang ke kejauhan. Tidak mati? Mata Wang Lin dipenuhi dengan teror dan dia keluar tanpa berpikir. Tangannya mengulurkan tangan dan dia meludahkan energi asal yang membentuk penjara yang menjebak jarum merah. Jarum merah mengeluarkan peluit tajam seolah-olah ingin keluar. Itu terus menabrak penjara. Dan setiap dampak akan membuat wajah Wang Lin sedikit pucat. Matanya menjadi dingin dan energi spiritual celestialnya diaktifkan untuk memperkuat penjara. Dia perlahan-lahan menariknya ke arahnya saat dia menatap jarum merah, dan matanya dipenuhi tekad. Segel! Dengan teriakan, penjara dengan cepat menyusut sampai melilit jarum. Wang Lin meraih jarum dan mendarat di tanah. Jika bukan karena jarum merah kehilangan hampir semua kekuatannya, tidak mungkin bagi Wang Lin untuk menyegelnya. Namun, saat ini jarum berada pada titik terlemah dan Wang Lin telah menggunakan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya untuk menyegelnya. Meski begitu, segel itu masih tidak stabil. Jarum merah sepertinya bisa keluar kapan saja. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat suram. Leluhur darah tidak mati. Meskipun dia tidak mati, dia pasti sangat lemah. Kalau tidak, jarum ini tidak akan begitu lemah. Setelah leluhur darah pulih, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencoba membunuhku. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap jarum merah. Jarum ini hampir transparan dan mengeluarkan aura kematian. Jarum ini pasti dipanggil oleh leluhur darah untuk kembali. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini, saya harus mengambil risiko. Wang Lin mengepalkan giginya dan melemparkan jarum merah. Jarum terbang dengan Wang Lin mengikuti dari belakang sambil menyesuaikan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Segelnya ada di jarum merah, yang membuatnya sangat mudah untuk dipakukan. Satu orang dan satu jarum dengan cepat bergerak melintasi alam surgawi guntur. Seringkali mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tetesan kecil darah yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan di alam surga guntur. Ada kilatan cahaya biru yang datang dari tetes darah ini, membuat mereka terlihat sangat cantik. Setiap tetes darah mengandung jejak jiwa asal leluhur darah dan sejumlah besar energi asal. Ketika ruang penyimpanan runtuh, dia menggunakan 3 pil jiwa darah dan mantra rahasia keluarga Yao untuk bertahan hidup. Ketika dia datang ke sistem bintang Al-Heaven, leluhur darah terlalu percaya diri dan tidak minum pil jiwa darah terlebih dahulu. Jika dia melakukannya, dia akan muncul di planet darah di sistem Star Alliance. Tetesan darah ini tidak sepenuhnya stasioner dalam kekosongan tetapi konvergen. Begitu mereka semua menyatu, dia akan bangun.
Proses ini perlahan berlanjut. 3 bulan kemudian, tetesan darah yang semula menyebar telah berkumpul bersama. Beberapa dari mereka bahkan bergabung bersama. Jiwa asal leluhur darah secara bertahap bangkit. Begitu dia bangun, tingkat pemulihannya akan meningkat beberapa kali lipat. Suatu hari, hampir 60% dari tetes darah telah menyatu. Jiwa asal leluhur darah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun, tepat pada saat ini, sinar petir datang dari kejauhan. Sinar petir ini adalah binatang guntur dengan rantai di lehernya. Itu memiliki banyak jimat kertas di seluruh tubuhnya, jadi itu tampak seperti berantakan. Seseorang bahkan telah berhasil menusuk lubang kecil melalui tanduk peraknya dan memasukkan lingkaran besi ke dalamnya. Mata binatang itu mengungkapkan tatapan menyedihkan. Sulit membayangkan bagaimana ia bisa melewati semua ini. Penampilanmu akhirnya cocok dengan prestise lelaki tua ini. Ini adalah bagaimana Thunder Beast yang sebenarnya terlihat. Anda harus tahu bahwa Thunder Beast bertanduk emas hanya bisa menghela nafas ketika mereka melihat Anda. Anda adalah binatang guntur paling unik di luar sana. Percayalah pada pria tua ini, ya, Anda ditakdirkan dengan pria tua ini. Di punggung Thunder Beast duduk seorang pria tua. Dia memegang rantai diikat di leher Thunder Beast seperti itu adalah kuda. Di belakangnya ada sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya seperti meteor. Di dalam setiap sinar guntur ada binatang guntur, dan mata mereka semua mengungkapkan rasa takut. Orang tua ini kadang-kadang akan mengangkat tangannya untuk mengacaukan lingkaran besi pada tanduk perak Thunder Beast dan kemudian akan menunjukkan ekspresi kekaguman. Orang tua ini memiliki begitu banyak takdir bersamamu sehingga aku hampir tidak ingin mengembalikanmu kepada anak kecil itu. Tubuh Thunder Beast bergetar. Saat ini benar-benar ketakutan pada pria tua ini. Secara khusus, kata takdir seperti mimpi buruk. Tidak pernah bisa melupakan bagaimana lelaki tua itu terus bergumam tentang mereka yang ditakdirkan sambil menempatkan hal-hal aneh di tubuhnya. Namun, meskipun tidak puas dengan banyak dari hal-hal ini, ia merasa bahwa lingkaran besi itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Ya, ini tempatnya. Hehe. Bahkan seorang pembudidaya Nirvana Cleanser yang kuat dapat berakhir seperti ini. Nasibnya, pria tua itu melihat tetes darah yang terkumpul dan matanya menyala. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.